Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja sih yang diuji pada saat membuat skripsi dengan analisis regresi linear berganda atau bisa juga sederhana. Nah, tahap pertama itu kalau untuk judul yang misalnya judul pengaruh X terhadap Y gitu, atau pengaruh X dan X terhadap Y misalnya. Nah, tahap pertama itu yang dilakukan adalah uji validitas. Waktu saya bikin tesis dulu kemarin, saya menggunakan korelasi Pearson untuk uji validitasnya. Nah, di uji validitas itu ntar kita ketemu tuh yang tidak valid itemnya. Nah, item tidak valid itu tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian berikutnya. Biasanya untuk menghitung valid enggaknya kalau menggunakan yang saya pakai kemarin itu, dia kalau di spesiasi itu ada tanda bintang 1, bintang 2 tergantung nilai signifikansinya atau tingkat kesalahan. Nah, intinya kalau bintang 1 dan bintang 2 itu berarti alat ukur kita valid. Nah, kalau valid bisa dilanjutkan, kalau tidak valid berarti itemnya dibuang. Nah, item yang valid tersebut kemudian kita uji reliabilitasnya. Nah, yang diuji reliabilitasnya itu biasanya item-itemnya aja, tidak pakai skor total ya, beda dengan validitas. Nah, uji reliabilitas ini kalau kemarin saya pas bikin tesis itu saya menggunakan alpha cronbach ya. Nah, ada juga teknik-teknik yang lain kayak teknik belah dua dan lain-lain sebagainya. Nah, reliabilitas ini biasanya dinilai di atas 0,6 itu berarti reliable. Kalau di bawah 0,6 berarti harus ada item yang dibuang lagi supaya nilai reliabilitasnya itu bertambah gitu. Bisa pakai scale if item delete. Nah, jadi kalau item yang dibuang dia bisa menaikkan tingkat reliabilitas. Nah, setelah udah valid, udah reliable alat ukurnya, kemudian tahap selanjutnya itu uji asumsi klasik. Ada 3 nih uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas, kedua itu uji multikolinearitas, dan yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Nah, kemarin waktu saya buat tesis itu saya pakai Kolmogorov-Smirnov atau disingkat KS. Ada juga yang pakai plot kayak gambar gitu, ada juga yang pakai skewness kurtosis. Nah, tapi yang jelas lebih baik kalau uji normalitas itu pakai angka. Jadi kita tahu standarnya angka berapa yang dianggap normal dan angka berapa yang dianggap tidak normal. Ketimbang pakai gambar itu kadang kurang jelas gitu. Kemudian setelah uji normalitasnya lolos, misalnya datanya normal, lanjut ke uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini dipakai pada regresi berganda. Kalau yang regresi linear sederhana itu dia dihapus uji multikolinearitasnya. Nah, kalau kemarin saya pakai standarnya itu di angka fifth-nya V, I, dan VIF-nya harus kurang dari 10 dan nilai toleransinya harus lebih besar daripada 0,1, maka dianggap bebas dari multikolinearitas. Nah, setelah uji normalitas dan multikolinearitas ini lolos, baru uji heteroskedastisitas. Kemarin saya pakai uji Glaser ya, Glaser. Nah, dia harus di atas angka 0,05 baru lolos uji heteroskedastisitas ini. Nah, ketika udah lolos uji asumsi klasik, maka bisa lanjut lagi nih ke tahap uji hipotesisnya. Pertama kita lakukan dulu nih uji F. Sebenarnya uji regresi linear dulu sebenarnya, tapi kenapa uji F? Karena kalau uji F gagal, uji regresi linearnya itu juga nggak kepakai gitu. Maka saya sarankan uji F dulu.
uji F, uji T, uji regresi linear sama uji R-square itu kalau dalam SPSS itu satu tahap langsung keluar semua empat hasil ini. Nah, uji F ini buat tentuin pengaruh secara bersama-sama variabel ini variabel X1, X2-nya atau variabel berganda lah. Kalau kita nggak pakai regresi berganda, nggak pakai uji F ini, cukup uji T aja langsung. Kemudian uji regresi linear tuh ntar ada rumus-rumusnya yang perlu dimasukin ke persamaan regresi ya. Di tabelnya ada sudah saya jelaskan di cara uji regresi linear di tutorial SPSS saya. Nah, kalau uji T kita balik lagi nih, uji F udah berhasil. Misalnya udah signifikan nih, nilainya di bawah 0,05, maka lanjut uji T. Uji T juga nanti bisa kita lihat apabila lebih besar T hitung lebih besar daripada T tabel, itu berarti berpengaruh. Kalau lebih kecil berarti tidak berpengaruh. Bisa juga dilihat dari nilai signifikansinya. Kalau kurang dari 0,05 itu dia berpengaruh. Kalau kurang dari 0,05 berpengaruh. Kalau lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh. Seperti itu. Terus bisa juga dilihat di tabelnya nanti mana yang paling berpengaruh. Itu udah saya jelaskan di tutorial SPSS saya tentang uji F, uji T, regresi linear. Nah, kalau uji F udah uji T, baru uji regresi linear ini udah termasuk di dalam uji T nih. Nah, hasilnya. Kemudian uji R-square juga sudah termasuk di dalamnya. Cuma kalau dalam penulisannya itu uji regresi dulu, kemudian uji F, uji T, baru uji R-square. Kalau urutan penulisannya. Cuma kalau dalam tutorial di ujinya itu dia lebih baik uji F dulu, habis itu baru uji T. Seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya itu bikin matriks korelasi antar dimensi. Nah, ini kalau antara variabel yang kita teliti itu tidak memiliki dimensi, ya tidak perlu menggunakan matriks korelasi antar dimensi. Nah, kecuali dalam setiap variabel kita kan biasanya ada variabel yang terdiri dari beberapa dimensi, ada juga yang variabel yang tidak memiliki dimensi, jadi langsung ke indikator. Nah, kalau variabel kita salah satunya minimal paling enggak ada 2 dimensi, lebih dari 1 dimensi gitu, itu bisa menggunakan matriks korelasi antar dimensi. Nah, coba kita balik lagi ke belakang. Nah, gimana kalau data kita nggak normal? Maka bisa menggunakan bootstrap atau kita menggunakan korelasi aja, nggak usah pakai regresi, korelasi biasa. Seperti itu. Kan kadang ada yang gimana nih kalau normalitas atau enggak salah satu ini tidak terpenuhi, ya kita pakai korelasi aja caranya. Atau bisa juga pakai PLS. Soalnya kalau PLS kan non parametrik. Intinya sih kalau nggak lulus uji asumsi klasik bisa pakai non parametrik. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di kesempatan atau di video saya selanjutnya. Terima kasih.